Pada anime Kimetsu no Yaiba Season 3 episode 1 kemarin, kita diperkenalkan sederet karakter baru di serial tersebut. Sementara sejumlah karakter pernah tampil sekilas di season-season sebelumnya. Karakter seperti Kokushibo dan Sumiyoshi Kamado adalah karakter baru yang debut di season ini. Di antara kedua karakter itu, Sumiyoshi lah yang mungkin membuat banyak penonton bertanya-tanya. Sekilas, wajah Sumiyoshi terlihat seperti Kamado Tanjiro. Mulai dari model rambut, struktur muka, sampai warna rambut, semua terlihat sama. Dia juga memakai haori kotak-kotak hijau dan hitam seperti yang Tanjiro pakai. Yang membedakannya adalah rambut Sumiyoshi lebih panjang dan dikuncir ke belakang. Untuk penggemar manga Kimetsu no Yaiba, pastinya sudah tidak asing dengan Sumiyoshi. Tapi bagi yang hanya menonton animenya saja, Sumiyoshi adalah karakter baru yang bikin penasaran. Selain mirip dengan Tanjiro, Sumiyoshi juga punya hubungan dekat dengan pemburu iblis terkuat di dunia, yaitu Yorichi Sugikuni. Jadi, siapakah sebenarnya Sumiyoshi Kamado? Sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dari penampilannya, Sumiyoshi memang terlihat sangat mirip dengan Kamado Tanjiro. Ini karena Sumiyoshi adalah leluhur Tanjiro yang lahir lebih dari 400 tahun yang lalu. Tidak diketahui berapa umur Sumiyoshi, tapi dilihat dari penampilannya, dia tidak terlalu lebih tua dari Tanjiro yang saat ini berusia 15 tahun. Tapi bisa jadi usianya juga jauh lebih tua, hanya saja mukanya yang memang awet muda. Sumiyoshi terlihat seperti versi Tanjiro ketika sudah dewasa. Dia punya struktur wajah, mata, dan tipe rambut yang sama seperti Tanjiro, meski rambut Sumiyoshi lebih panjang. Selain itu, Sumiyoshi juga tidak punya tanda lahir atau luka di dahinya seperti halnya Tanjiro dan ayahnya. Selain penampakan fisik, Sumiyoshi juga punya penampilan yang sama seperti Tanjiro. Sumiyoshi mengenakan kaos putih dengan kimono pendek kotak-kotak hijau hitam di atas itof yang nyaris sama persis dengan haori Tanjiro. Sumiyoshi memakai celana tobi merah cerah dan juga memakai zori dengan tali merah, tapi tidak memakai kaos kaki tabi. Sumiyoshi juga sudah menikah dan punya anak. Istrinya bernama Suyako. Pasangan itu dianugerahi seorang anak perempuan bernama Sumire. Mereka juga punya seorang anak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Di episode satunya, Sumiyoshi terlihat sedang menggendong anaknya yang baru saja lahir. Sehari-hari, Sumiyoshi bekerja sebagai pedagang batu bara. Profesi ini sepertinya adalah warisan turun-temurun di keluarga Kamado. Ayah Tanjiro, yaitu Tanjiro, juga berprofesi sebagai pedagang batu bara sebelum dia meninggal. Bahkan sebelum keluarga Tanjiro dibantai iblis dan bergabung dengan korps pemburu iblis, Tanjiro sempat membantu ibunya dengan berjualan batu bara keliling kota. Sumiyoshi sepertinya punya kepribadian yang sama seperti Tanjiro. Dia baik, ramah, dan tidak enakan. Dia juga terlihat rendah hati dan menghormati siapapun yang datang ke rumahnya. Dia dengan ramah menyambut Yorichi meskipun sosok itu terlihat sangat dingin. Dia juga tidak memperlihatkan rasa sakit hati ketika Yorichi menyebutnya sebagai pria tidak berguna. Meskipun di kunjungan terakhir Yorichi, Sumiyoshi meminta Yorichi untuk berhenti memanggilnya seperti itu. Sumiyoshi marah dan sakit ketika sadar kalau itu kunjungan terakhir sahabatnya itu. Tapi di sepanjang waktu, dia sangat loyal kepada Yorichi. Tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana Sumiyoshi dan Yorichi bisa bertemu. Namun, Sumiyoshi sempat mengatakan berutang nyawa karena Yorichi sudah menyelamatkannya. Kemungkinan Yorichi menyelamatkan Sumiyoshi dari serangan iblis dan sejak saat itu mereka pun menjadi berteman dekat. Setelah Yorichi diusir dari pasukan pemburu iblis karena gagal membunuh Kibutsu Jimuzan dan kakak kembarnya berubah menjadi iblis, Yorichi langsung pergi ke rumah Sumiyoshi. Dia yakin hanya Sumiyoshi yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Sumiyoshi hanya bisa menangis ketika mendengar cerita Yorichi. Tiba-tiba putrinya Sumire datang dan meminta dipeluk oleh Yorichi. Tawa Sumire membuat Yorichi menangis. Yorichi tinggal seorang diri kala itu. Istrinya, Uta, tewas di mangsa iblis ketika sedang mengandung anaknya. Hanya kepada Sumiyoshi lah dia bisa berkeluh kesah meski pria itu tidak punya kemampuan seperti dirinya. Kemudian, Yorichi memamerkan teknik pernapasan mataharinya untuk menghibur Suyako.
Yorichi melakukannya dengan sangat baik dan Sumiyoshi dengan cermat mengamati semua gerakan itu dan mengingatnya. Yorichi kemudian memberikan anting Hanafudanya kepada Sumiyoshi di kunjungan terakhirnya. Saat Yorichi melangkah pergi, Sumiyoshi berteriak dengan memintanya berhenti memanggilnya sebagai orang tidak berguna. Dia lalu berjanji akan menjaga anting itu dan berkomitmen untuk mewariskan tarian Hino Kamikagura kepada anak cucunya. Sumiyoshi memang tidak punya ilmu berpedang. Dia juga bukan orang yang tangguh. Dia bahkan harus diselamatkan Yorichi Sugikuni dari serangan iblis. Namun, dia punya peran besar dalam perkembangan Tanjiro. Berkat Sumiyoshi, Tanjiro mewarisi anting Hanafuda dan jurus Hino Kamikagura. Anting Hanafuda itu memang tidak ada kekuatannya, akan tetapi anting itu malah menjadi penanda keturunan Yorichi Sugikuni. Padahal, keluarga Kamado sama sekali tidak punya hubungan darah dengan Yorichi. Akibatnya, mereka pun diburu Muzan. Tapi Hino Kamikagura yang diwariskan Sumiyoshi sangatlah berguna bagi Tanjiro untuk melawan iblis ke depannya. Meskipun leluhurnya tidak pernah menggunakannya untuk bertarung, tapi hanya untuk sebuah ritual demi menjaga tarian itu agar tidak terlupakan. Berikut adalah pembahasan tentang Sumiyoshi, leluhur dari Kamado Tanjiro. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.